Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Hazrah, NPM 2101021021002, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas psikologi pendidikan yang akan membahas tentang prinsip-prinsip dan macam-macam alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab, baik dari maharoh istima, kalam, kiroah, dan juga kitabah. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran dalam bahasa Arab. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran dalam bahasa Arab sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, prinsip prioritas, prinsip korektisitas, dan prinsip berjenjang. Nah, yang pertama di sini adalah prinsip prioritas. Prinsip prioritas itu adalah dalam pembelajaran bahasa Arab, prinsip prioritas itu ada tiga kategori, kawan-kawan. Yang pertama itu mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Di sini maksudnya, jadi kita sebagai guru bahasa Arab, kita tuh harus bisa memberikan media penyampaian dulu. Seperti misalkan kita ingin memberikan materi tentang benda-benda yang ada dalam kelas tapi menggunakan bahasa Arab. Contohnya, kita menggunakan media pena. Nah, pena itu kan bahasa Arabnya kolamun. Nah, kita memberikan penyampaian dulu kepada anak murid, misalkan seperti ini. Ini anak-anak namanya kolamun. Bahasa Arabnya pena adalah kolamun. Kita ulang-ulang. Ini adalah kolamun, kolamun, kolamun. Kita bisa ulangi benda ini, bahasa Arab benda ini seperti 3 kali atau 4 kali atau seterusnya sampai itu tuh benar-benar melekat di otak anak tersebut gitu. Yang kedua adalah mengakarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Jadi di sini kawan-kawan, maksudnya itu, jadi kita nih sebagai guru bahasa Arab, kita itu harus bisa memberikan contohnya dari kalimat tersebut dulu, jangan kata perkatanya. Misalkan akala Muhammadun al-khubza. Nah, di sini jangan kita tuh mengajarkan perkataannya akala Muhammadun. Jangan kayak gitu. Tapi kita tuh harus bisa memberikan contoh kalimatnya dulu, baru perkatanya. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata akrab. Nah, kata-kata akrab di sini maksudnya adalah, jadi kita sebagai guru bahasa Arab itu, kita tuh harus bisa memiliki strategi di mana anak itu bisa mudah memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pengetahuan gitu. Jadi kita tuh, apalagi bahasa Arab nih, bahasa Arab kan kata orang-orang susah ya kawan-kawan. Jadi kita tuh harus bisa memberikan pemahaman bahasa Arab itu mudah dengan mengajarkan kata-kata akrab yang memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-harinya kita. Nah, yang kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip korektisitas. Prinsip korektisitas ini terjadi ketika kita tuh sedang mengajarkan kepada anak murid. Contohnya nih, ketika kita mengajarkan, kita tuh jangan pernah selalu menyalahkan anak murid. Misalkan anak murid nih salah dalam membaca kata kolamun, mereka misalkan berkatanya kolama atau kolami kayak gitu. Jangan kita tuh terus menyalahkan anak murid tersebut, anak ini susah banget kayak gitu. Enggak kayak gitu. Tetapi kita tuh harus bisa membetulkan, nah ini namanya kolamun, bukan kolami atau kolama kayak gitu. Jadi kita tuh harus memang dilatih untuk sabar, untuk memang memberikan pemahaman. Ini namanya kolamun, bukan kolami. Kita ulangi lagi, berarti kita tuh kurang dalam memberikan penyampaian, pemahaman. Kita ulangi lagi, ini kolamun, 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 diulangi bisa sampai 10 kali tidak apa-apa. Asalkan yang terpenting mereka itu paham dan melekat di otaknya mereka dan paham atas apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah prinsip berjenjang. Nah, prinsip berjenjang ini ada 3 kategori juga di dalamnya. Yang pertama adalah pergeseran dari ejaan konkret ke abstrak, dari global ke detail, dan dari yang sudah kita ketahui sampai yang belum kita ketahui. Jadi ini kita sebagai guru bahasa Arab itu kita ajarkan dulu dari
yang umumnya baru ke khususnya kayak gitu. Nah, kemudian ataupun bisa sebaliknya, dan juga dari yang mereka sudah ketahui dari tadi, misalkan kolamun kan mereka udah tahu nih, habis itu nanti kita ajarkan apa bahasa Arabnya, misalkan kerudung itu apa, ada kayak gitu. Jadi dari yang mereka sudah ketahui ke yang mereka belum ketahui. Kemudian yang kedua adalah adanya kesinambungan antara materi yang materi yang lalu ke materi yang sekarang. Misalkan kayak kita kan kemarin nih bahas tentang benda-benda yang ada dalam kelas. Kemudian materi yang sekarang kita membahas tentang benda-benda yang ada di luar kelas. Misalkan seperti itu. Kan kalau yang di dalam kelas contohnya kolamun. Nah, yang di luar kelas kan misalkan ada benda-bendanya, contohnya ada sapu nih, miknasatun. Bahasa Arabnya sapu adalah miknasatun. Jadi kita ulangi dulu materi yang kemarin, kita ulangi sedikit saja, atau kita ulas lah bahasanya, baru kita memberikan materi yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu adanya peningkatan tingkat bobot pengajaran. Maksudnya di sini adalah ketika kita sudah mengetahui ini pemahaman anak tersebut seperti ini, seperti itu. Nah, kita itu bisa memberikan tingkatan pembelajarannya. Contohnya misalkan dari jamnya atau materinya. Misalkan kemarin tentang benda-benda nih, benda-benda di dalam kelas dan di luar kelas. Sekarang kita membahas tentang nama-nama dari keluarga, nama-nama misalkan ibu, ayah, bahasa Arabnya seperti apa. Nah, itu tadi adalah 3 prinsip dalam pembelajaran bahasa Arab. Kita itu kita sebagai guru bahasa Arab, kita tuh memang harus bisa menyeimbangkan antara prinsip 1, 2, dan 3 dalam pembelajaran kita. Oke, kemudian saya akan membahas tentang macam-macam alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu maharah istima'. Maharah istima' adalah keterampilan dalam mendengar. Nah, di sini alat evaluasi yang bisa kita gunakan yaitu contohnya media audio seperti tape recorder, lab bahasa, dan yang lain sebagainya. Dari sini kita tuh akan mengetahui apakah anak itu memang paham dalam pembelajaran kita atau tidak, kawan-kawan. Nah, di sini juga kan kita nih sebagai guru bahasa Arab otomatis kita akan menyuguhi pembelajaran menggunakan audio yang ada suaranya kan otomatis. Nah, di sini kita tuh kalau misalkan anak itu paham terhadap pembelajaran kita, maka alat evaluasi yang kita gunakan ini berhasil gitu dalam pembelajaran kita. Tetapi kalau anak itu belum paham, berarti media yang kita gunakan ini belum 100% berhasil dalam pembelajaran pembahasa Arab. Nah, biasanya kalau maharah istima' itu kita menggunakan ya contohnya seperti audio, seperti video yang memang ada suaranya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah maharah kalam. Maharah kalam ini adalah keterampilan dalam berbicara. Namanya kalam ya otomatis berbicara ya, kawan-kawan. Nah, di sini alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang bisa kita gunakan dalam maharah kalam, contohnya yaitu papan tulis, kemudian jam dinding ataupun yang lain sebagainya. Maksudnya, contohnya itu ketika kita memberikan pemahaman nih. Ketika kita setelah memberikan pemahaman tentang maharah istima', kemudian kan maharah istima' itu artinya mendengarkan ya, kawan-kawan. Setelah kita mendengarkan, otomatis kita akan mencoba berbicara. Nah, di sini maharah kalam itu berguna sekali. Contohnya seperti tadi, kalau misalkan kita memberikan pemahaman lewat video, kan video misalkan ada gambarnya tuh, medianya. Nah, kita sekarang di maharah kalam ini kita mencoba berbicara. Nah, misalkan tadi ada kata hadza sajarah jamilatun. Nah, itu kan di video tersebut ya, di maharah istima'. Nah, di maharah kalam ini kita mulai berani untuk mengucapkan, berbicara. Misalkan kita melihat pohon nih di depan kita berbicara hadza sajarah jamilatun. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Jadi, kita tuh udah kita tuh udah paham, oh anak ini udah bisa mempraktikkan kalau melihat pohon yang bagus bahasa Arabnya seperti ini. Berarti mereka tuh udah mulai
berhasil dalam pembelajaran maharoh kalam. Seperti itu. Nah, media yang lain yang bisa kita gunakan contohnya papan tulis. Misalkan nih, kita menulis kolamun jadidun di papan tulis. Kemudian kita mempraktikkan dulu. Nah, ini namanya kolamun jadidun. Kemudian anak itu kita perintahkan untuk mengucapkan kembali apa yang kita ucapkan. Nah, itu kan medianya berarti media papan tulis, tapi kita memberikan penyampaian dulu atau contohnya dulu, baru anak itu mencoba untuk berbicara apa yang telah kita berikan, kita tirukan seperti itu. Kemudian anak itu baru menirukan apa yang kita katakan. Yang ketiga yaitu maharoh qiraah. Maharoh qiraah ini adalah keterampilan dalam membaca. Di dalam maharoh qiraah ini berarti kita tuh harus sudah paham dulu kawan-kawan tentang maharoh istima dan juga maharoh kalam. Ketika kita sudah bisa mendengarkan dan juga kita sudah mulai berbicara, kita akan atau langkah selanjutnya kita tuh akan harus bisa memahami tentang maharoh qiraah, membaca. Nah, jadi alat evaluasinya seperti komik, kartu, buku, dan yang lain sebagainya. Di sini misalkan yang tadi nih, kita bisa memberikan contoh. Kita menulis di papan tulis tentang kolamun jadidun. Nah, ketika anak itu sudah bisa melafalkan apa yang kita bicarakan atau anakku sudah bisa menirukan, kemudian kita perintahkan anak tersebut untuk qiraah, membaca, dibaca lagi. Qiraah apa yang kita sudah tulis di papan tulis. Nah, baca coba ini apa yang ada di papan tulis seperti itu. Atau contoh yang lain, kita memberikan media buku. Bukunya ini ada tulisan bahasa Arabnya. Contohnya misalkan saburatun jamilatun gitu. Nah, di dalam tulisan itu kita perintahkan kepada anak tersebut untuk membacanya gitu. Jadi medianya tuh misalkan buku, papan tulis, dan yang lain sebagainya. Jadi kita melatih anak untuk bisa membaca tulisan bahasa Arab. Kalau memang mereka sudah berhasil atau sudah bisa membaca bahasa Arab tersebut, berarti pembelajaran kita memang berhasil gitu. Nah, yang terakhir yaitu maharoh kitabah. Maharoh kitabah ini adalah maharoh yang paling tertinggi tingkatannya. Kenapa? Karena maharoh kitabah ini adalah keterampilan dalam menulis. Alat evaluasi yang bisa kita gunakan sebagai guru bahasa Arab contohnya yang pertama imla, yang kedua contoh yang lain itu misalkan kaset atau yang lain sebagainya. Tetapi kita bisa menggunakan imla. Imla itu memang yang benar-benar efektif dalam maharoh kitabah. Misalkan kita nih kan guru bahasa Arab ya, contohnya kita di depan kelas dan kita berkata, anak-anak tulis apa yang ibu katakan. Contohnya kolamun jadidun. Kita ulangi kolamun jadidun itu misalkan 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Kemudian perintahkan anak tersebut untuk menulis apa yang kita katakan. Kemudian setelah kita ulangi atau kita beri materi yang lain, nah setelah itu kita lihat tulisan mereka, apakah tulisan mereka itu benar atau salah. Kalau memang benar, berarti mereka itu di maharoh kitabah ini berhasil atau memang mereka sudah paham seperti itu. Nah, dari 4 maharoh ini itu adalah itu bisa membantu kita dalam pembelajaran bahasa Arab, di mana kita sebagai guru bahasa Arab nih, kita tuh akan tahu anak itu sampai mana pemahamannya, anak tuh memang paham atau tidak dalam materi kita. Kalau memang mereka paham, mereka juga intinya tuh kayak paham lah, mudeng gitu bahasanya kawan-kawan, berarti kita sebagai guru bahasa Arab nih ya berhasil dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita tuh sebagai guru bahasa Arab kita harus bisa atau kita tuh harus tahu di mana tempat-tempatnya. Misalkan maharoh istima kan contohnya media audio, jangan kita gunakan di maharoh qiraah atau maharoh kalam, itu nggak akan seimbang atau nggak akan nyambung gitu.
Jadi kita tuh harus tahu tempat-tempatnya. Contoh maharah istimewa seperti apa, kiroah seperti apa, kalam seperti apa, kitabah juga seperti apa. Kita tuh harus tahu part-partnya atau media-medianya itu di maharah ini atau ini gitu. Kita tuh harus tahu sebagai guru bahasa Arab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.